Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Anissa, NIM saya S1S1-18042. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika di Universitas Halluoleo. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah aljabar linear, yaitu tentang vektor, sistem persamaan linear, dan metode-metode penyelesaian sistem persamaan linear. Untuk itu, mungkin langsung saja pada materi pertama, yaitu mengenai vektor. Oke, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dulu pengertian dari vektor. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Nah, sebuah vektor dapat dinotasikan dengan beberapa ketentuan, diantaranya huruf kecil bercetak tebal, huruf kecil dengan garis bawah, dan huruf kecil bertanda panah di atasnya. Vektor diilustrasikan dalam bentuk anak panah, dengan pangkal anak panah menunjukkan titik awal vektor dan ujung anak panah menunjukkan ujung vektor. Misalkan, vektor V merupakan vektor yang berawal dari titik A X1, Y1 menuju titik B yaitu X2, Y2. Dapat digambarkan koordinat kartesius di bawah. Yang ini. Nah, panjang garis sejajar sumbu X adalah V1 sama dengan X2 dikurang X1, dan panjang garis sejajar sumbu Y adalah V2 sama dengan Y2 dikurang Y1, merupakan komponen-komponen vektor V. Komponen vektor V dapat ditulis untuk menyatakan vektor secara aljabar, yaitu vektor sama dengan vektor 1 per vektor 2 sama dengan X2 dikurang X1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan V1 V2. Nah, kemudian selanjutnya ini ada jenis-jenis vektor. Yaitu yang pertama ada vektor posisi, yang kedua ada vektor 0, yang ketiga ada vektor satuan, dan ada yang keempat vektor basis. Vektor posisi ini adalah suatu vektor yang posisi titik awalnya itu di titik 0, yaitu 0,0, dan di mana titik ujungnya itu di A, yaitu A1, A2. Kalau vektor 0 itu dia tidak memiliki arah vektor yang jelas. Kemudian vektor satuan itu kayak V1 dan V2. Kemudian yang vektor basis ini merupakan vektor satuan yang saling tegak lurus seperti K sama dengan 0,0,1. Kemudian ini ada jenis-jenis vektor berdasarkan operasi hitung. Itu yang pertama ada vektor penjumlahan, dan yang kedua ada vektor pengurangan. Nah, vektor penjumlahan ini adalah menentukan sebuah vektor yang diperoleh dari penjumlahan kedua komponen vektor pembentuknya. Penjumlahan tersebut menentukan resultan dari dua vektor. Nah, kemudian yang vektor pengurangan ini adalah ketika salah satu vektor yang mempunyai atau memiliki arah yang berlawanan, misalnya vektor A bergerak ke arah kanan dan vektor B bergerak ke arah kiri, maka resultannya adalah R sama dengan A tambah minus B sama dengan A kurang B. Pada penjumlahan vektor terdapat sifat komutatif dan asosiatif, sedangkan untuk pengurangan dua buah vektor ini tidak berlaku dua sifat tersebut. Kemudian kita masuk pada sistem persamaan linear. Jadi sistem persamaan linear adalah persamaan-persamaan linear yang dikolerasikan untuk membentuk suatu sistem. Sistem persamaannya bisa terdiri dari satu variabel, dua variabel, atau bahkan lebih. Nah, yang ini sistem persamaan linear satu variabel. Jadi persamaan linear satu variabel ini adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat 1. Jadi penyelesaian SPLSV-nya ini adalah bilangan pengganti dari variabel pada daerah definisi persamaan yang membuat persamaan menjadi pernyataan yang benar.
Kemudian sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel ini adalah sistem persamaan linear yang terdiri dari dua persamaan di mana masing-masing persamaan memiliki dua variabel. Contohnya yaitu X dan Y, AX tambah BY sama dengan C, atau PX kurang KY sama dengan R, di mana A, B, C, P, Q-nya ini dan R adalah bilangan-bilangan real. Kemudian sistem persamaan linear tiga variabel adalah sistem persamaan yang terdiri dari tiga persamaan di mana masing-masing persamaan memiliki tiga variabel. Contohnya yaitu A1X1 ditambah B1Y1 ditambah C1Z1 sama dengan D1. Nah, di mana A, B, C, dan D-nya ini adalah bilangan-bilangan real. Kemudian ini kita masuk pada metode-metode penyelesaian sistem persamaan linear. Ada 6 metode, yaitu yang pertama metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode campuran, yang keempat metode grafik, yang kelima metode determinan, dan yang terakhir yang keenam ada metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode substitusi ini adalah atau cara penyelesaian persamaan linearnya ini dengan mengganti salah satu peubah dari suatu persamaan dengan peubah yang diperoleh dari persamaan linear yang lainnya. Kemudian ini yang eliminasi, yaitu metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu peubah dengan menambahkan atau mengurangkan dengan menyamakan koefisien yang akan dihilangkan tanpa memperhatikan nilai positif atau negatif. Nah, apabila peubah yang akan dihilangkan bertanda sama, maka untuk mengeliminasi menggunakan sistem operasi pengurangan. Dan sebaliknya, apabila peubah yang akan dihilangkan bertanda berbeda, maka untuk mengeliminasinya itu menggunakan operasi penjumlahan. Nah, kemudian yang ketiga ini metode campuran, yaitu menggunakan eliminasi dan juga substitusi. Yang dimaksud itu dalam mencari himpunan penyelesaian menggunakan dua metode, yaitu eliminasi terlebih dahulu. Setelah diketahui salah satu nilai peubah baik itu X atau Y-nya, maka selanjutnya masukkan ke dalam metode substitusi ataupun bisa juga sebaliknya. Kemudian yang keempat ini metode grafik, yaitu dengan menggambarkan dua persamaan pada grafik Kartesius. Dan himpunan penyelesaiannya dihasilkan dari titik potong dari kedua garis tersebut. Yang perlu diperhatikan yaitu ketika menggambar titik sumbu Kartesiusnya harus sama dan konsisten. Kemudian yang kelima ini ada metode determinan. Dalam metode ini kita menyusun koefisien-koefisien pada sistem persamaan ke dalam persamaan Kramers. Kemudian dengan langkah selanjutnya didapatkan himpunan penyelesaian. Misalkan nih AX ditambah BY sama dengan P, atau CX ditambah DY sama dengan Q. Kemudian yang terakhir ini ada metode eliminasi Gauss-Jordan. Ini dilakukan dengan cara mengubah sistem persamaan ke dalam bentuk matriks. Setelah dalam bentuk matriks, maka diubah lagi menjadi matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi untuk mendapatkan himpunan penyelesaian sistem persamaan tersebut. Nah, metode ini dapat dilakukan untuk sistem persamaan 2, 3, dan banyak variabel. Prosedur untuk mendapatkan matriks eselon baris, dia ini tereduksi biasa disebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pada proses eliminasi tersebut ini, proses operasinya itu yang digunakan operasi baris elementer. Nah, dalam operasi baris elementer ini ada juga beberapa operasi yang biasa digunakan, yaitu mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol, kemudian mempertukarkan dua buah baris, kemudian menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya.
Oke, mungkin itu saja pemaparan materi saya pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf jika dalam menjelaskan materi ini masih banyak kekurangan yang saya ucapkan dan yang saya jelaskan. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.